Selamat pagi, welcome back to KFNC Channel. Gimana kabar semuanya teman-teman? Oke sobatku semuanya, pada video saya kali ini saya ingin berbagi sedikit, ya seperti sharing lah pada teman-teman semua, terutama para youtuber pemula. Banyak sekali teman-teman yang ngeluh, kenapa kok saya ini susah sekali untuk bisa monetisasi ya. Di sini saya ingin berbagi sedikit ya pengalaman saya. Mungkin teman-teman semua juga berpikir lah, ini orang sok pintar aja kalau dia sendiri belum monetisasi. Makanya di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, kenapa susah sekali kita untuk monetisasi ya, khususnya kita yang pemula-pemula yang baru mulai bermain YouTube pada era-era di pandemi Covid ini ya. Karena kita semua di sini ya, saya yakin awalnya hanya pengen iseng, hanya ikut-ikutan orang ya. Seperti saya juga, saya memang awalnya ikut-ikut senior-senior yang sudah duluan, ya dibilang berhasil, udah berhasil. Di sini kita itu teman-teman yang pemula ini, kadang kita jalan tanpa berpikir ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Terus terang saya sendiri waktu pertama kali mau main YouTube itu, saya berpikir untuk mengejar 1000 subscribe itu berat sekali, sangat berat. Makanya di awal-awal itu saya promonya kemana-mana, baik di sesama YouTuber, di channel-channel orang, saya masuk, saya promo begini ya, bla bla bla, biar ada yang tertarik. Dan apa yang terjadi bener, saya pagi promo, malam itu sore itu bisa naiknya sampai 50, 60 subscribernya. Tapi besoknya hilang semua, hilang lagi. Itu karena apa? Di situ kita tidak menyadari. Saya pribadi ya, saya kurang menyadari. Disitulah peluang-peluang untuk terjadinya yang namanya spam. Yang namanya kita ingin promo kan pasti kata-katanya kita, komentarnya kita kan menjurus ke ajakan atau himbauan untuk mensubscribe kita ya. Itu yang pertama, itu yang saya alami waktu itu, sampai saya kehilangan hampir 1000 subscriber juga ya waktu itu. Dan setelah itu saya coba lagi untuk mengikuti saran-saran dari yang senior, nggak usah komentar itu, harus bisa ini ya, harus bisa menjaga, hindari komentar-komentar yang bisa mengandung spam ya, yang kiranya mengandung spam dihindari. Saya ikutin itu. Begitu saya mengikuti saran teman-teman itu, saya selalu komentar sesuai dengan isi video. Itu memang benar, dia masuknya tidak sekeras yang dulu ya, tidak sebesar yang dulu ya. Dia naik 1, 2, tapi aman. Sejauh ini untuk hilang yang benar-benar kayak seperti dulu, yang hilang satu hari bisa 20, bisa 10, itu sekarang enggak. Sekarang paling ya 1, 2 itu wajar lah, karena masih ada yang masih teman-teman juga yang mungkin belum mengerti, belum paham bagaimana aturannya. Seperti itu, dia masuk subscribe, dia pergi lagi, mungkin durasinya tidak sesuai ya, itu biarlah, yang itu kita anggap aja bonus-bonusnya yang hilang ya. Dan ternyata setelah saya bermain sudah lumayan beberapa bulan ini, justru yang saya rasa berat sekali itu bukanlah subscribe ya. 1000 subscribe itu sebenarnya bukan hal yang sangat berat, memang berat, tapi tidak seberat yang satu ini ya, 4000 jam tayang teman-teman.
4.000 jam tayang ternyata sangat-sangat berat ya. Saya pernah ikut beberapa komunitas di WA, di Facebook. Kita saling berbagi bagaimana caranya biar bisa saling mendongkrak jam tayang sesama teman. Ada yang benar-benar amanah, tapi ada juga yang bermain, yang ini ya, kadang bermain curang ya. Dia berpikir mungkin ini orang juga tidak tahu, dia nggak mengerti. Dia nonton video kita, tapi kecepatan itu dia setting ke kecepatannya nggak normal lagi, entah itu kali 1,75, setting ke 2 kali, itu artinya kecepatan dia 2 kali dari kecepatan video asli. Memang di history itu semua kelihatan dia nonton semua video itu ditonton, tapi kecepatan itu sudah istilahnya sudah membohongi ya, sudah membohong. Dan YouTube sendiri tidak bodoh, dari pihak YouTube sendiri tidak bodoh. Walaupun di situ saya juga nggak mengerti ya, kenapa di aplikasi itu dia kasih ada kecepatan seperti itu ya. Untuk apa sebenarnya dari YouTube sendiri saya nggak mengerti ya. Itu masih saya dalami, saya masih ingin belajar lagi. Tapi yang saya yakin itu di saat kita mengejar jam tayang, kita menggunakan kecepatan itu, otomatis tidak akan masuk. Bukan saja tidak masuk, akan berkurang. Karena kemarin kebetulan ada teman di komunitas WA, dia nonton, dia screenshot jam dia mulai ya, history yang masih 0 itu waktunya 3 jam 13.05. Sebentarnya jam 15.05 dia screenshot lagi hasil tontonannya dia. Semua itu video saya ditonton, dan memang kalau satu playlist saya itu nggak sampai 2 jam ya, kalau dilihat dari waktu 13.05 sampai 15.05 ya masuk. Tetapi di kurva itu kenaikan jam itu 5 jam. Otomatis saya nggak mungkin protes, nggak mungkin bilang wah ini masa kok 5 jam. Saya oh ya terima kasih aja. 5 jam itu sebenarnya dalam hati saya sudah, ini benar-benar ini teman-teman ini benar-benar nggak amanah banget. Tapi oke lah, saya tetap mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun dia punya niat untuk support. Hanya saja mungkin dia tidak mengerti risiko yang dia lakukan itu kira-kira apa. Saya yakin dia kurang paham akan risikonya. Paginya saya screenshot lihat penghasilan jam tayang saya sekian ya, contoh ya 710. Itu siangnya saya nyoba lagi, cek lagi, dia sudah berada 705. Durasi yang persis sekali dengan durasi yang dihasilkan oleh teman saya itu, persis sekali hilang. Bukan menuduh, tapi saya yakin itu pasti dari situ. Karena apa? Setelah itu saya nyoba lagi nonton lewat akun anak saya. Saya coba nonton sendiri ya, dan saya setting kecepatan kalau nggak salah kemarin sekitar 1,75 kalau nggak salah ya. Saya nonton satu playlist saya yang tidak sampai dengan 2 jam itu, begitu cek di kurva jam yang dihasilkan itu benar-benar 5 jam, sama persis dengan yang punya teman saya dia. Itulah saya lihat kayaknya memang dia naik kecepatan dibikin seperti ini. Dan di sini saya ingin ajak teman-teman, kalau memang ingin saling menongkrang, saling menolong bersama YouTuber pemula, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau memang tidak punya niat untuk membantu, ya 1 jam cukup lah. Yang penting benar-benar kita ikutin aturan ke jam normal.
nggak usah lah kita bohongin 5 jam 10 jam tapi ternyata dicurangin. Kalau saya punya teman ya, kita bukan, kadang juga kita saling menolong itu. Di saat saya membuka video itu, oke teman-teman, kalau memang niat untuk saling menolong, apalagi pingin dengan waktu yang lama, itu ambil aja waktunya di malam hari teman-teman, di playlist aja, dibiarkan aja dia jalan sendiri. Kalau memang tidak mau nonton, kembali lagi kepada kuota internet kita. Kalau memang internet kita ya pakai kuota yang pas-pasan aja, itu kita nonton 1 jam adalah cukup, nggak usah dipaksain sampai 5-6 jam. 1 jam aja, yang penting kita sering-sering nonton juga lumayan membantu lah, daripada kita bikin sampai 6-7 jam tapi ternyata kita mencurangi di situ. Itu sangat disayangkan sekali ya, sia-sia. Soalnya akhirnya dia berkurang, bukan naik malah kurang. Tapi kalau teman-teman yang mungkin kuotanya bagus, wifi-nya sip lah, atau menggunakan wifi tetangga, kalau memang nggak punya waktu untuk nonton, putar aja playlistnya teman, tinggalin aja HP-nya, tinggalin aja laptopnya, dia jalan sendiri. Ya sebagai pemilik akun mungkin merasa video saya kok nggak dihargai ya, nggak dinonton ya. Tapi di situ juga dia berterima kasih karena jam tayangnya dia itu jalan, jam tayangnya dia itu bertambah. Oke, lanjut teman-teman. Ada satu lagi nih teman-teman, bagi kita para YouTuber pemula teman-teman ya, di saat kita ingin saling support, kebanyakan sekali teman-teman itu, khususnya yang masih baru-baru ya, itu lebih fokus ke subscribe ya. Jadi di situ cuman ayo saling dukung, minimal 3 menit, minimal 5 menit. Sebetulnya ya teman-teman, kalau ingin cepat berkembang keduanya, antara jam tayang dan subscribernya itu teman-teman, ayo teman-teman sini saling dukung, habisin 1 video. Saya yakin ya, 1 video teman-teman tuh nggak ada sampai dengan berjam-jam ya, paling banter itu jam normal itu 20 menit ya. Habisin 1 video, lumayan. Di situ kita dapat subscriber, kita jam tayang juga kita ada peningkatan lah, daripada 3 menit ternyata biar ketahuan 3 menit aja dicurangin, jam tayangnya nggak naik, subscribernya hilang, dianggap spam. Cobalah kita rubah pola pikir kita ya, rubah pola pikir kalau sebetulnya itu yang susah itu untuk mencapai para pemula itu, yang susah itu bukan 1000 subscribe, tetapi keduanya itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan yang sangat susah sekali ya menurut saya itu 4000 jam tayang itu. Kalau memang ingin saling membantu, ingin sukses bersama ya, di jam tayang kita tingkatkan dulu di jam tayangnya. Nggak usah banyak-banyak seperti tadi yang saya bilang, ayo habisin 1 video, cukup aja lah. Memang ada, termasuk saya juga, kita punya video yang durasi sampai 1 jam, 1,5 jam, itu karena memang kita ingin mengejar di 4000 jam tayang. Tapi untuk pemula kita yang masih yang 1000 subscribe-nya masih jauh, apalagi 4000 jam tayang, begitulah caranya, cukup segitu aja lah, kita habisin 1 video. Saya yakin itu akan sangat membantu ya. Di saat
Saya ada lihat beberapa youtuber itu pemula juga, itu subscribe-nya dia itu baru 600-700, tapi jam tayangnya dia tuh sudah di atas 1 juta, sudah di atas 1000, sudah di atas 1000 jam tayang, bahkan sudah ada 2000, ada yang hampir 4000. Karena apa? Memang dari awal dia punya komitmen, dia ingin mengangkat jalan tuh barengan antara 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi gitu dia, mungkin sistemnya gitu dia dengan komunitasnya itu, ya kita sekali jalan biar keduanya menghasilkan jam tayang sama 1000 subscribe. Saya juga heran kok bisa ya dia baru 700 tapi jam tayangnya dia sudah jauh di atas saya. Dari situlah kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengambil inilah apa hal-hal positif yang teman-teman itu ajarkan. Beda di saat kalau seandainya kita artis atau kita public figure, nggak perlu kalau kita banyak-banyak promo kesana sini. Sekali bikin video aja udah dah dia bagi di media sosial, semuanya orang akan lihat. Apalagi kalau sudah notifikasi yang apa fans-fansnya, notifikasinya sudah hidup, detik pertama aja dia upload itu udah ratusan bahkan ribuan yang nonton. Kalau kita ini orang-orang biasa ya, kita hanya bisa dengan teman-teman sendiri bersama komunitas-komunitas yang istilahnya ya masih pemula-pemula. Kita mengharapkan untuk orang yang sudah senior pun agak susah, karena ya mereka udah fokus untuk video mereka sendiri. Bukan saya tidak yakin dengan yang senior, memang seperti itu. Mungkin dia akan masuk ya 1-2 menit lah di video kita, dia akan lebih fokus ke video dia sendiri, ke channel dia sendiri, karena memang di saat teman-teman itu sudah pada monetisasi kan dia sudah lebih ke ngejar view-nya. Dia enggak pusing lagi dengan yang namanya jam tayang. Kepedulian dengan kita sih masih ada, karena itu dia mungkin merasa ini dulu pernah mengangkat, dia membantu dia tetap ada, tapi tidak sebesar keinginan kita sama pemula ya, saling dongkrak ya, saling mendukung, itu sudah tidak sebesar itu lagi. Jadi ya kedepannya marilah teman-teman, untuk kita pemula coba kita hilangkan itu coba kita hilangkan itu pola pikir kita ya, 3 menit biar aman. Kita dapat subscribe 1000 itu terlalu, menurut saya sekarang itu sangatlah gampang, apalagi kalau sudah punya komunitas itu enggak terlalu susah. Kita hilangkan pola pikir seperti itu ya. Ayo saling dukung, habiskan 1 video. Cari video yang paling pendek pun enggak masalah. Begitu video itu habis, itu udah pasti dia akan masuk perhitungan, dia nggak mungkin ada istilahnya spam lagi. Tapi ya kalau bisa lah yang di atas 10 menit lah. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para YouTuber pemula. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan terus menonton video-video terbaru saya, juga like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye, salam sukses buat kita semua.